Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai mengapa kita harus menjadi seorang entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah individu yang bisa menciptakan bisnis yang baru serta bersedia menanggung sebagian besar resiko dan sebagai imbalannya bisa menikmati sebagian besar keuntungannya. Menurut Joseph, wirausaha adalah orang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar, membentuk keseimbangan pasar yang baru, dan mengambil keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut. Sementara menurut Raymond, wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi sebuah realita. Kenapa kita harus menjadi entrepreneur? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus sadar bahwa dalam kehidupan ini, manusia selalu menginginkan sesuatu dalam hidupnya. Terkadang manusia sulit untuk diam atau duduk manis karena dirinya bukan patung atau benda mati. Alasan utama mengapa kita perlu menjadi seorang entrepreneur yakni dapat menjadi seseorang yang mandiri dari segi finansial. Adapun ciri, karakteristik, dan watak wirausahawan menurut Geoffrey G. Meredith mengemukakan bahwa ciri-cirinya yaitu yang pertama percaya diri, kemudian wataknya itu keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. Yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil. Wataknya yaitu kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga ada pengambilan resiko, yaitu memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Kemudian ciri-cirinya yang keempat ada kepemimpinan. Wataknya yaitu bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Kemudian ciri yang kelima ada keorisinilan, yaitu memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam ciri-cirinya yaitu visioner. Wataknya persepsi dan memiliki cara pandang, cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Kemudian yang ketujuh ada tekun. Ciri-cirinya itu tekun. Yang ketujuh, wataknya memiliki keyakinan bahwa hidup adalah bekerja dan berkarya karena manusia adalah homo faber. Ya, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang wirausahawan harus memiliki sifat, sikap, atau watak yaitu disiplin, jujur, kreatif, dan inovatif. Kemudian selalu tidak malu bertanya, mandiri, realistis, tidak takut gagal, penuh semangat, sabar, ulet, dan tekun, optimistik, ambisius, pantang menyerah, pemimpi yang berani bermimpi, pintar berkomunikasi, berpendidikan, berpenampilan yang menarik, inisiatif, action oriented, pekerja keras, sabar atau dapat menahan hawa nafsunya. Adapun pilar-pilar kesuksesan berbisnis yang pertama yaitu memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai suatu hal yang dapat dibuat oleh seseorang baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakannya, seorang wirausaha harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan berorientasi pada kemajuan perusahaan. Sedangkan contoh dalam komitmen itu misalnya seseorang pelayanannya itu prima, berorientasi pada kepuasan konsumen. Terus komitmennya itu dari awal produk yang dihasilkan, yang diproduksi itu sesuai dengan harga yang ditawarkan. Yang kedua yaitu bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko, yang mana resiko ini ada di mana-mana. Seringkali kita ini sebagai wirausahawan menghindar dari resiko yang ada, tetapi menemui resiko yang lainnya. Yang harus dipertimbangkan yaitu
dalam berusaha, terutama dalam mengambil keputusan, bukan hanya pada seberapa besar manfaat atau keuntungan yang diperoleh, tetapi pada seberapa besar kita mampu menanggung resiko dan seberapa besar kita mampu menanggung kerugian atas konsekuensi dari sebuah keputusan. Ide adalah modal utama. Maka dari itu, seorang wirausahawan haruslah memiliki banyak ide agar dapat mengasah daya kekreativitasannya untuk menciptakan suatu produk yang baru, walaupun sebenarnya produk tersebut adalah produk lama yang telah ada, namun diberi sentuhan baru sehingga itu disebut inovasi. Kemudian kerjakan apa yang disukai. Jika kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, maka pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah dan terasa menyenangkan. Menciptakan keberuntungan ini terjadi karena akumulasi usaha-usaha kita ya. Keberuntungan itu hasil dari usaha-usaha seperti doa juga, kerja keras, mungkin sedekah. Kemudian ada lingkungan itu merupakan pilar terbentuknya wirausaha. Jadi wirausahawan yang sukses itu terbentuk dari sebuah lingkungan, karena dengan lingkungan mendukung kita akan lebih cepat berkembang. Jaringan atau koneksi. Seorang pebisnis tanpa jaringan itu ibarat berjalan di jalanan tanpa petunjuk arah. Kita bisa kebingungan atau bahkan tersesat. Jika sudah demikian, bisnis yang akan berjalan mungkin akan berhenti di tempat atau enggak bahkan gulung tikar ya. Kemudian ada simulasi dan praktek. Simulasi praktek ini sangat penting untuk wirausahawan karena wirausahawan itu memang butuh simulasi dan praktek untuk menerapkan serta melakukan teorinya itu, dan ilmu apapun yang sudah didapatkan itu diterapkan melalui simulasi dan praktek sehingga kita bisa tahu mana yang harus diterapkan di usaha kita. Kemudian ada peka terhadap pasar. Peka terhadap pasar di sini yaitu dapat membaca peluang daripada pasar itu tersendiri dan dilakukan oleh wirausahawan baik pasar di tingkat lokal, regional maupun internasional. Peka terhadap pasar ini contohnya yaitu memperhatikan apa yang sedang diminati dan dibutuhkan pelanggan. Terus membuat produk yang sangat diperlukan pelanggan agar produk tersebut laku di pasaran. Ini dengan standar etika. Ya, wirausahawan itu harus punya etika yang berlaku secara universal. Misalnya di Indonesia memiliki undang-undang perlindungan konsumen, itu yang dapat digunakan sebagai salah satu pegangan dalam etika berbisnis. Kemudian menyukai tanggung jawab. Wirausahawan merasa itu bertanggung jawab secara pribadi atas hasil perusahaan atau usaha yang ia dirikan ya. Mereka lebih menyukai dapat mengendalikan sumber-sumber daya mereka sendiri dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan serta cita-cita. Orang wirausaha itu harus suka dengan yang namanya tanggung jawab. Kemudian mempunyai tingkat energi yang tinggi. Wirausahawan itu harus lebih energik dibandingkan kebanyakan orang. Energi itu menentukan keberlangsungan usaha miliknya ya. Mengingat luar biasanya energi yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan, kerja keras dalam waktu yang lama sudah menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian memiliki orientasi ke depan. Seorang wirausahawan harus memiliki indera yang kuat dalam mencari sebuah peluang serta memikirkan masa depan. Memiliki keterampilan mengorganisasi, yaitu membangun sebuah perusahaan itu dari nol. Dianalogikan tuh seperti kita membangun sebuah potongan-potongan puzzle disusun menjadi satu, yang mana para wirausahawan ini mengetahui bagaimana cara mengumpulkan orang-orang yang tepat untuk menyelesaikan tugasnya itu sesuai dengan passionnya. Penggabungan orang dan pekerjaan ini efektif buat para usahawan untuk mengubah pandangan ke depan menjadi kenyataan sehingga menjadi kesuksesan bisnis.
Yang ke-16 ada penilaian prestasi lebih tinggi daripada uang, status, ataupun kekuasaan. Yang mana itu yang membuat seorang wirausahawan itu maju, lebih kompleks dan luhur ialah ia mementingkan prestasi daripada uang. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki kebutuhan yang kecil akan status, uang, dan kekuasaan, dan prioritaskan itu lebih kepada prestasi serta kelayakan mutu produk. Kemudian ada menjadi penentu dan melindungi. Wirausahawan itu berperan sebagai penentu ya. Ia yang menentukan usahanya, apa yang akan digeluti, modal yang harus dimiliki, keterampilan yang harus dikuasai, keinginan kuat, dan menentukan solusi ketika kita bertemu dengan masalah. Lalu mencari dan menggunakan umpan balik atau feedback. Pada saat membuat produk itu atau memasarkannya ya, biasanya akan ada pelanggan yang memberikan umpan balik. Seorang wirausahawan itu harus berusaha mengaplikasikan feedback tersebut agar kedepannya produk yang ia buat lebih baik lagi. Kemudian selalu berfokus pada internal. Maksudnya di sini yaitu dia tuh harus selalu berfokus pada produk yang ia buat. Perhatikan karyawan yang ia miliki sehingga dapat memecahkan masalah apabila ada penurunan penjualan ataupun produksi. Mencapai tujuan dengan bantuan orang lain. Jadi seorang wirausahawan itu bukanlah superhero yang harus semua itu individual gitu, enggak. Tapi ya wirausahawan itu harus bisa legowo meminta bantuan kepada orang lain atau karyawan lain untuk menyelesaikan beberapa tugas atau produk ya yang dapat dihasilkan itu atau dijual. Mudah beradaptasi yaitu wirausahawan bisa bekerja dan bertindak secara fokus dan gak mudah bosan. Kegagalannya itu tidak akan menghalangi untuk melakukan apa yang sudah diyakini. Jadi wirausahawan juga harus mudah beradaptasi terhadap suasana, baik lingkungan, suasana mood mungkin. Seorang wirausahawan ini harus siap dan dapat melakukan apa saja ya. Jadi seorang wirausaha itu harus mampu melihat perspektif yang berlainan pada satu waktu. Bahkan ia juga harusnya mampu melakukan multitasking. Kemampuan ini yang membuatnya itu piawai dalam menangani berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemampuan utama yang diperlukan untuk mencapai pengalaman yang seimbang agar wirausahawan itu berhasil, yaitu yang pertama technical competence, yaitu memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian ada marketing competence, yaitu kompetensi dalam menemukan pasar. Kemudian ada financial competence, yaitu kompetensi dalam bidang keuangannya. Kemudian ada human relation competence, yaitu mengembangkan hubungan antar manusia. Kompetensi wirausaha itu yang harus dimiliki oleh wirausahawan yaitu knowing your business, yaitu harus mengetahui usaha apa yang harus dilakukan. Kemudian knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha. Kemudian having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Yang kelima ada managing financial efficiently, yaitu kemampuan mengatur keuangan secara efektif. Kemudian managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Kemudian ada managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, dan mengarahkan. Kemudian satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu. Kemudian ada knowing method to compete, yaitu mengetahui caranya bersaing. Kemudian yang terakhir adalah coping with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas baik tersurat ataupun nggak tersurat. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.